Antum nggak usah saya jelasin lagi, bisa ya. Bagaimana sejarah itu kalau dituturkan di siapapun, di anak kita, di anak didik kita, di siapapun, itu terbangun akidah dan akhlaknya. Paham? Oke. Nah, ini teman-teman, yang itu satu, itu sejarah bahwa ternyata dia menjadi kurikulum awal, kemudian dan ini targetnya adalah membuat menanamkan akidah dan akhlak. Jadi nanti teman-teman sudah tidak boleh lagi mengabaikan sejarah. Belajar sejarah itu dari mana? Belajar sejarah itu urutannya begini. Nabi Muhammad belajar sejarah apa tidak? Belajarlah, Quran semua sepertiganya sejarah kok. Quran sepertiganya sejarah. Nabi Muhammad belajar sejarah, ya. Maka sejarah pertama yang dipelajari Nabi adalah apa? Kisah-kisah dalam Quran. Ya? Satu, kisah dalam Al-Quran. Oke. Dua, yang kedua adalah kita akan harus belajar tentang, dimulai dari orang terbaik, sirah nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad SAW. Sudah? Tiga, kita harus belajar tentang sejarah Islam, peradaban Islam. Maksud saya sejarah peradaban Islam. Setelah Rasul SAW masuklah nanti ke dinasti-dinasti dari Bani Umayyah sampai terakhir Turki Utsmani. Oke. Yang keempat, jangan lupa bahwa kita tinggal di sebuah negeri. Kalau kita sebagai orang Indonesia, maka Anda perlu belajar sejarah Indonesia. Akhirnya terlewat loh teman-teman, sejarah Indonesia itu akhirnya kita tidak tahu dibohongi apa gimana ceritanya, pokoknya belajarnya sudah nggak ngapa-ngapain gitu ya. Pelajaran sejarah paling nggak disukai, ya kan? Sudah paling tidak menarik, ujian paling horor, ya kan? Dan seterusnya. Bagaimana ceritanya itu? Ini kesalahannya memang fatal. Karena tuh tahu bagaimana dikisahkan tuh enak didengar. Kemudian itu bahkan bisa mengaduk rasa, bisa membangkitkan kita, bisa menggerakkan kita gitu loh. Ya kan? Orang terbangun visinya, kuat keyakinannya, yang tadinya lemah bangkit lagi gitu. Itu dengan bertutur sejarah. Berarti kan ada yang salah pada kurikulum, ada yang salah pada pengajarnya. Itu. Paham ya? Ini teman-teman, kalau ini jadi kurikulum nih, pelan-pelan saja, nggak usah lengkap dulu. Bahkan baru sampai nomor 1, nomor 2, itu antum sudah akan mulai melihat perubahan di generasi, di anak-anak. Pegang aja ya. Hah? Ada ini. Ada. Cek. Baik. Jadi 1, 2 saja kalau antum sudah teman-teman kalau pelajari, kemudian itu disampaikan dengan, tapi pakai target ya, bukan cuma orang bertutur, bercerita saja sudah mengubah itu. Dan itu tidak sulit. Saya kasih contoh prakteknya. Prakteknya sederhana banget. Ini pentingnya orang tua kalau sama anaknya juga bercerita, bertutur. Kalau ngobrol tuh ada yang dituturkan. Nanti sampai level tingginya gini. Kalau bertutur biasa ya, antum tahu cara berkisah ke anak-anak segala macam. Hasil akhir nanti. Saya kasih contoh, saya pernah umpamanya memberikan masukan tentang pendidikan di sebuah lembaga pendidikan. Ketika bicara tentang konsep pendidikan dalam Islam itu, kemudian karena sekolah itu sudah berjalan, kan tidak mudah mengubahnya. Sudah berjalan, muridnya sudah banyak, wah susah ngubahnya. Saya bilang gini, mulailah dari yang paling kecil sampai terlihat hasilnya. Karena kalau terlihat hasilnya, orang tua akan bertanya-tanya, bagaimana caranya? Nanti aku baru tawarkan yang berikutnya. Saya bilang, saya tawarkan sesuatu yang tidak mengubah jam pelajaran, tidak mengubah pelajaran sama sekali. Simple, sederhana. Apa caranya? Ini. Gimana caranya? Gampang, saya bilang, gampang. Gini nih. Ini nggak ngubah apa-apa. Jam pertama, setiap jam pertama, ini gara-garanya karena sekolahnya nggak bisa diubah sistemnya. Kalau bisa diubah nggak begini caranya ya. Ini minimal banget ya.
Saya bilang setiap jam pertama, ini sudah saya tuturkan, sampaikan di banyak sekolah. Siapapun yang memegang jam pertama, begitu gurunya masuk, dia mulai pelajaran, maka dia harus mulai dengan sejarah. 5 menit paling lama, jangan lama-lama. 5 menit, nggak usah lama 5 menit. Cuma, saya minta dibuat target. Contoh. Saya bilang umpamanya bikinnya per pekan. Dan ini umpamanya pekan 1. Pekan 1 targetnya umpamanya menanamkan cinta Rasul. Umpamanya gitu ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, gitu ya. Oke, di sini kisahnya apa? Semua guru pekan itu targetnya cinta Rasul. Senin sampai Jumat umpamanya targetnya adalah anak punya cinta Rasul, kisahnya berbeda-beda. Gak usah panjang-panjang, 5 menit paling lama. Oke, antum boleh ulangi lagi pekan kedua, masih cinta Rasul Pak, silahkan. Atau ganti lagi nggak apa-apa, pekan kedua. Oh, temanya umpamanya sabar, gitu ya, umpamanya. Ini contoh-contoh aja. Sama begitu. Sederhana banget. Anda cuma perlu nyari aja kisahnya. Cuma saya bilang, saya minta sejarah loh ya, bukan dongeng. Sejarah, ya, bukan dongeng, bukan legenda apa, sejarah. Dan alhamdulillah teman-teman, ini ada yang mencoba. Awalnya nyobanya gini. Nyobanya nggak begini dulu. Nyobanya itu kan di sekolah di Indonesia itu kan suka ada kayak upacara gitu ya. Upacara bendera apa gitu ya, itu kan suka ada tausiahnya. Atau kalau sekolah-sekolah Islam suka ada ikrar sebelum masuk. Setiap ikrar itu saja klasikal, karena kalau per kelas ini gurunya belum siap ya. Nanti PR pendidikan memang gurunya, PR pendidikan di rumah memang kita orang tuanya ya. Gurunya nggak siap, ya udah kalau gitu klasikal dulu, rame-rame di lapangan, setiap hari dituturkan sebelum masuk kelas 5 menit aja. Begitu dituturkan teman-teman, saya beberapa bulan berikutnya nanti nanya lagi, gimana Ustaz perkembangannya? Dia bilang pengembangannya ada 2. Yang satu, Ustadz yang kita tunjuk selalu, guru yang kita tunjuk selalu untuk berkisah, akhirnya diserbu anak-anak. Anak semua berkerumun di sekitar dia. Lah kita kan, wah lah ini beliau dikerumuni semua anak-anak. Karena beliau lah sumber kisah gitu kan. Itu bukti kisah itu menarik teman-teman. Akhirnya, terus gimana? Akhirnya kita pecah. Yang berkisah jangan beliau terus. Ganti yang lain yang berkisah. Oke. Yang kedua, ini yang menarik. Yang kedua beliau mengatakan, dan perubahan pada anak-anak sangat terlihat. Cuma kisah 5 menit. Saya nggak minta waktu berjam-jam yang diberikan kurikulum itu. 5 menit. Bayangkan cuma 5 menit loh. Bagaimana kalau antum tidak 5 menit? Kayak ini, diguyuri kisah. Oh ya? Anda mau membentuk anak kayak apa pakai kisah? Gampang banget. Betul ya? Yuk, kita lanjut.